pada tahun ini ya sesuai arahan dari pusat kita akan mengadakan pasporisasi, istilahnya mungkin pasporisasi tahap kedua. Ini untuk terhormat Konsul Jenderal RI di Jeddah, Bapak Duta Besar Eko Hartono, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mungkin langsung saja, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Konjen bahwa pada tahun ini ya sesuai arahan dari pusat kita akan mengadakan pasporisasi, istilahnya mungkin pasporisasi tahap kedua. Ini untuk tahun 2023. Nah, untuk persiapan pasporisasi ini, ya kami sengaja hari ini mengundang Bapak dan Ibu sekalian sebagai perwakilan dari simpul-simpul masyarakat. Kami undang di sini teman rekan-rekan dari LSM, partai, kemudian juga perwakilan dari komunitas-komunitas. Kami berharap beberapa hasil review yang telah kami lakukan terhadap pelaksanaan pasporisasi tahun lalu, ya, yang menjadi catatan-catatan, ya, ini bisa disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian kepada teman-teman. Saya yakin KJRI tidak bisa melakukan sosialisasi ini sendiri. Kita sangat membutuhkan kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon kerjasamanya. Yang pertama mengenai langkah-langkah teknis yang kemarin menjadi catatan kami adalah mengenai dokumen. Jadi memang cukup banyak, walaupun tidak mayoritas ya, yang datang ke KJRI namun dokumennya tidak lengkap. Jadi tolong sampaikan kepada rekan-rekannya bahwa dipastikan mempunyai dokumen yang benar dan sah gitu. Memang nanti Pak Zaini secara detail akan memberitahu bahwa kita mempersyaratkan misalnya paspor lama, fotokopi paspor lama atau apa gitu ya. Namun bagi yang tidak punya kemudian seperti apa? Ya, ada beberapa dokumen, misalnya kartu keluarga, kakak, dan itu harus 2 dokumen. Jadi nggak bisa misalnya hanya bawa KTP. Kemudian kalau dia bawa SPLP sama KTP gimana? Nah, mohon maaf untuk kali ini SPLP tidak kita consider gitu ya. Jadi tidak kurang bisa dijadikan patokan karena kita tahu sendiri bahwa pada tahun 2013 ketika diadakan amnesti, kita memberikan SPLP waktu itu dalam jumlah besar sehingga ada beberapa hal yang kurang teliti, misalnya untuk masalah nama aslinya atau tanggal lahir atau alamatnya. Jadi masih ada data-data yang beda. Jadi pastikan, tolong sampaikan kepada komunitasnya bahwa dokumen ya, bisa KTP, bisa kartu keluarga, bisa SIM ya, bisa akte lahir, bisa buku nikah. Namun dipastikan jangan ya, kemarin kami pengalaman kami ketika dibawa 2 dokumen, namanya dalam 2 dokumen itu berbeda. Misalnya yang satu namanya Aminah, tapi dokumen yang lainnya namanya Siti Aminah. Nah, ya kan? Itu kan berbeda. Atau tanggal lahirnya berbeda. Nah, ini kan juga akhirnya harus kembali. Itu yang akhirnya membuat beberapa teman jadi terkendala untuk pengurusan paspornya pada program pasporisasi. Pasporisasi ini memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Konjen, kita ingin memberikan kemudahan, kita ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat, tapi bukan berarti kita memudah-mudahkan. Semua tetap harus pada koridornya, karena kalau salah datanya, yang rugi dan harus mengulangkan itu tetap nanti adalah rekan-rekan WNI sekalian. Itu yang pertama mengenai penyiapan dan dokumen. Kemudian ada beberapa hal lagi yang saya highlight. Yang kedua mengenai janji temu. Jadi pasporisasi, pelaksanaan program di KJRI Jeddah, baik di KJRI Jeddah maupun di luar kota, kita akan tetap melalui janji temu. Ya, tolong sampaikan kepada komunitas Bapak dan Ibu sekalian, tolong diisi janji temu ini dengan data yang benar dan sah. Dan kalau sudah 1 kali mengisi, sudah keluar barcode-nya, jangan diulang lagi sampai berkali-kali. Karena apa? Karena itu mengurangi kuota pada hari itu. Tadi disampaikan oleh Pak Konjen bahwa pada tahun ini kita akan menurunkan jumlah kuota menjadi 250 orang saja per hari. Kalau ada 1 orang kemudian sampai mendaftarnya
berkali-kali gitu ya, sampai 3 kali, akhirnya kan mengurangi kuota dari teman-temannya yang lain gitu. Itu. Kemudian janji temu ini tolong sampaikan kepada komunitasnya bahwa janji temu ini diisi dengan nama yang benar, alamat yang benar, yang paling penting nomor telepon dia pribadi. Karena apa? Ya, karena ketika kami review, ini ada beberapa kendala dalam pengiriman. Salah satu diantaranya adalah dia tidak memberikan nomor telepon dia gitu. Jadi mau mengirimkan di telepon orangnya, ya orangnya nggak merasa ini punya dia gitu. Yang ngangkat orang lain, ya kan? Atau kalau misalnya dia pakai nomor telepon majikan, sampaikan kepada majikannya gitu bahwa ini akan dikirimkan ke nomor majikan gitu. Jadi kendala-kendala seperti ini yang kemudian di lapangan menyebabkan ada pengiriman yang lebih dari sebulan nggak sampai-sampai ya seperti itu gitu. Atau pindah-pindah alamat atau ganti nomor telepon gitu ya, ganti nomor telepon pas orang belum sampai. Nah ini juga menjadi satu kendala pengiriman. Jadi tolong sampaikan kepada komunitas Bapak dan Ibu sekalian, penting sekali untuk meletakkan, menaruh data yang benar. Ketika dari janji temu ini sudah menaruh nomor telepon yang benar, alamat yang benar, kontak keluarga di Indonesia yang benar, kemudian juga nomor telepon keluarganya di Indonesia yang benar, maka semua itu akan memperlancar akhirnya pada proses wawancara di pelaksanaan program pasporisasinya. Jadi hal-hal mengenai kebenaran, kepastian data ini yang akhirnya banyak kemarin itu kami lihat menjadi memperlama gitu ya. Akhirnya jadi kendala tidak hanya untuk petugas, tapi yang paling susah sendiri adalah WNI itu sendiri gitu. Jadi mohon sekalian sekali lagi bantuan dari Bapak dan Ibu nih sebagai tokoh-tokoh, kemudian ketua-ketua simpul masyarakat menyampaikan kepada komunitasnya. Nah, untuk pasporisasi tahun ini memang tadi kita juga akan menyelenggarakan layanan terpadu di luar kota. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang dari Tabuk, tunggu saja, tidak usah mendaftar ke Jeddah ya, karena untuk tahap awal ini kita pastikan kita akan memberikan pelayanan di Tabuk dan Hamis Musyad. Jadi yang di Tabuk nanti daftarnya ketika kita buka janji temu untuk di Tabuk. Yang di Hamis Musyad nggak usah juga datang ke Jeddah, nanti kita akan bukakan janji temu di Hamis Musyad gitu. Karena kan kasihan juga kalau misalnya mereka harus dipaksakan sampai datang ke Jeddah. Yang ketiga, mengenai timing, tadi juga disampaikan oleh Pak Konjen cukup jelas bahwa kita akan memperhatikan ya lot-lot bulan-bulan tertentu yang memungkinkan. Jadi ketika bulan haji misalnya ya, pada bulan haji ini kan kita akan kedatangan 200.000 warga negara Indonesia yang menjadi tamu Allah haji, maka pada saat itu kami dari KJRI juga fokus untuk pelayanan penerima jemaah haji. Pada bulan itu kita tidak akan membuka gitu. Kemudian kita akan upayakan lagi setelah itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pada bulan Maret ini kami buka kemudian belum kebagian janji temu, kita akan adakan lagi setelah musim haji. Kemudian setelah musim haji kita juga di situ akan ada break mungkin sekitar 1 bulan ya, atau 1,5 bulan gitu, karena biasanya pada bulan Agustus akan banyak sekali kegiatan dan juga program kerja yang harus dilakukan. Jangan khawatir gitu, karena kita juga akan membuka lagi setelah itu gitu. Jadi masih ada kesempatan. Jadi teman-teman WNI juga tidak perlu khawatir. Dan yang paling penting adalah, ini saya bukan iklan medsosnya KJRI tidak, tapi tolong dihimbau kepada rekan-rekannya, kepada komunitasnya untuk melihat informasinya melalui medsos KJRI Jeddah lewat Instagram atau Facebook maupun Twitter gitu.
Memang saat ini kita belum punya TikTok nih, tapi ya nggak apa-apa. Ada, saya lihat kayaknya teman-teman sini juga banyak pengguna Facebook ya kan, pengguna Instagram dan sebagainya. Ini kami mohon sekali ya dibantu, karena melihat dari hasil review tahun lalu, mulai dari masalah data, kemudian juga masalah pengiriman ya, ini sangat urgent dan perlu dipahami oleh teman-teman WNI sehingga ketika pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Mungkin itu pengantar dari saya mohon bantuan Pak Zaini untuk menjelaskan teknisnya. Tahun lalu mungkin teman-teman sudah tahu, tapi tidak ada salahnya kita refresh kembali. Itu saya yakin informasi yang kita sampaikan hari ini bisa disampaikan juga oleh Bapak Ibu sekalian kepada komunitasnya dengan cara yang lebih baik. Terima kasih.